Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Siregar dari kelompok B2. Yang saya hormati Bapak Fasilitator dan seluruh teman-teman, izinkan saya mengutarakan kasus 8 dari kelompok B2. Ina adalah siswa kelas 11 untuk merayakan kenaikan kelas ke kelas 12. Ina dan beberapa temannya akan berkumpul bersama di rumah temannya dan menonton film drama Korea dari salah satu laptop teman-temannya. Kebetulan di rumah temannya tersebut orang tuanya akan pergi seminggu tugas keluar kota. Jadi Ina dan teman-temannya sangat bergembira bisa mendapatkan kesempatan untuk bersama di akhir tahun ajaran. Untuk membiayai pesta kenaikan kelas kecil di rumah temannya tersebut, Ina dan teman-temannya sepakat untuk membayar 100 setiap orang. Ina pun telah memberitahu ibunya bahwa dia akan menggunakan uang untuk perayaan kenaikan di rumah temannya. Namun, ibunda Ina berubah pikiran karena merasa uang sebesar 100.000 bisa digunakan untuk membayar buku-buku dan seragam Ina di kelas 12 nanti. Akhirnya, ibunda Ina melarang Ina pergi dan meminta Ina untuk menggunakan uang untuk membeli seragam dan buku-buku sekolah yang diperlukan. Ina rupanya tetap ingin merayakan pesta kenaikan kelas di rumah temannya. Ia pun telah menabung sekian bulan dari uang jannya untuk bisa menyisihkan uang 100.000. Akhirnya, malam itu Ina tetap pergi ke rumah temannya, namun izin tidak bikin tugas kelompok kepada ibunda. Ina hanya memberitahu adiknya, Zahra, bahwa dia sesungguhnya pergi ke rumah temannya dan menghabiskan uang 100.000 untuk merayakan kenaikan kelas. Setelah sekian bulan, ibunda Ina tiba-tiba menanyakan ke Zahra, apakah dia mengetahui apakah kakaknya telah membayar uang sekolah? Apakah yang dikatakan Zahra? Mengapa? Prinsip apa yang diambil? Berikut ini panduan melakukan analisis studi kasus. 1. Apa keputusan yang Anda ambil? Menurut kami, keputusan yang saya ambil adalah memberitahu kepada ibu bahwa kakak belum membayar uang sekolah dan kakak menghabiskan uangnya untuk merayakan pesta kenaikan kelas di rumah temannya. 2. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Saya menggunakan prinsip berbasis peraturan, rote-based thinking, karena ibu sudah melarang untuk pergi ke pesta ke rumah temannya dan yang 100.000 untuk membayar uang sekolah. Yang ketiga, mari kita terapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus Anda. A. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut? Jawaban kami, kebenaran lawan kesetiaan. Di sisi lain, Zahra harus jujur kepada ibu, memberitahukan kepada kakak belum bayar uang sekolah. Namun, di sisi lain, Zahra untuk tidak memberitahukan kepada ibu tentang kakak yang sebenarnya. B. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat adalah kakak, ibu, dan Zahra. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Bagaimana ibu tahu kakak belum bayar uang sekolah? Bagaimana kakak jika dimarah ibu? Bagaimana jika itu terjadi dengan kita? D. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Jawaban kami, tidak ada pelanggaran hukum. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Jawaban kami, ada. Dilema etika, di mana seorang harus jujur atau tidak dan akan mempengaruhi kehidupan kita. Berdasarkan perasaan dan institusi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Jawaban kami, tentu akan menjadi bayang-bayangan ketika kita tidak akan jujur. Berikutnya, apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Jawaban kami, jika kita tidak memilih jujur, maka jika dipublikasikan akan terasa tidak nyaman. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Jika kita tidak jujur, tentu ibu akan marah dan kecewa. Jika situasi adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Kebenaran lawan kesetiaan. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang Anda dipakai? Menurut kami, prinsip berbasis peraturan atau rote-based thinking. Apakah ada sebuah penyesalan atau kreatif tidak berpikir sebelumnya? Tidak ada, antara dua saja. Sudah bayar atau belum? Apa keputusan yang akan Anda ambil? Setelah melakukan 9 langkah, keputusan yang saya ambil adalah memberitahu kepada ibu bahwa kakak belum bayar uang sekolah dan kakak menghabiskan uangnya untuk merayakan pesta kenaikan kelas di rumah temannya. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Saya memutuskan yang saya ambil adalah memberitahu kepada ibu bahwa
kakak belum bayar uang sekolah dan kakak menghabiskan uangnya untuk merayakan pesta kenaikan kelas di rumahnya dan saya merasa tidak terbebani karena sudah jujur terhadap ibu. Dari kesembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan, apakah ada langkah-langkah yang Anda anggap lebih penting daripada langkah lainnya? Mengapa? Ada, yaitu langkah ke-8, yaitu membuat keputusan. Yang terakhir, menurut Anda, bagaimana hubungan antara nilai-nilai budaya sekolah dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Menurut kami, menurut hubungan antara nilai-nilai dan budaya sekolah dalam pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika, keputusan yang diambil sekolah mereplikasikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah terkait macam karakter. Terima kasih. Itulah dia kelas 8 dari kelompok berdua. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.